Halo, selamat sore Tribuners. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Nah, Bincang Kecantikan hari ini kita nggak lagi membahas soal kulit ya, tapi soal rambut rontok sama Dokter Susan dari Lamier Estetik. Halo dok. Halo semuanya, Iya, lagi di mana ini dok? lagi di klinik. Iya. Dok, kita langsung aja dok ya. Heeh. Oke, Nah dok, ini kita hari ini nih ngebahasnya agak sedikit beda dok ya. Kalau biasanya kan kita soal kulit ya dok ya, ini soal rambut. Nah, itu jadi rambut ini kan ada beberapa permasalahan ya dok ya. Salah satunya itu tuh rambut rontok. Nah, itu kenapa sih dok kok kita tuh bisa ngalamin rambut rontok? Malah ada tuh yang rambut rontoknya tuh sampai banyak gitu loh dok. nah, oke. Mm-mm. Jadi penyebabnya nih kita bahas pertama penyebab ya. Heeh. Jadi untuk penyebab dari rambut rontok itu banyak sekali. Mm-mm. Stres juga berpengaruh. Yang biasanya nggak sadar ya stres. Stresnya itu pun macam-macam. Ada stres emosional, biasanya karena pikiran, mungkin kehilangan pekerjaan atau gimana. Lalu ada juga stres fisik gitu. Jadi memang untuk pekerjaan yang intensif itu juga bisa. Mm-mm. Lalu hormonal. Nah, biasanya pasien-pasien yang habis melahirkan atau sedang menyusui itu pasti keluhannya, dok, rambutnya rontok gitu. Lalu ada juga kurang gizi. Nah, itulah perlunya pemenuhan protein dan juga zat besi gitu. Karena itu berpengaruh sekali. Lalu ada juga dari penyakit-penyakit tertentu, biasanya kalau kebotakan itu alopecia areata, ada juga penyakit kelenjar tiroid, lalu nanti ada juga jamur, jamur di kepala, lalu banyak sih efek samping obat-obatan juga bisa. Biasanya itu KB, biasanya ibu-ibu ya, eh, vitamin A dosis tinggi, obat-obat antidepresan, obat-obat hormonal seperti tadi yang saya sebut, obat-obat KB. Lalu yang suka diet tuh, yang berat badannya turun drastis, itu juga bisa mengalami kerontokan. Lalu menjalani pengobatan tertentu, biasanya kemoterapi untuk pasien-pasien dengan kanker. Lalu yang paling sering tuh penggunaan produk perawatan rambut yang berlebihan, yang setiap hari harus dicatok, yang suka rambutnya diwarna-warnain, bleaching, itu kan obat-obatan kimia ya. Nah, itu juga berpengaruh. Banyak, penyebabnya banyak sekali. Mm-mm. Iya dok. Ada yang bilang dok itu salah satu penyebab rambut rontok tuh karena salah pakai shampoo dan kondisioner. Itu kira-kira benar nggak dok? Nah, penggunaan seperti yang saya bilang tadi, penggunaan produk perawatan rambut yang berbahan keras. Mungkin untuk rambut, untuk bahan dari shampoo-nya, bahan dari conditionernya, kalau terlalu keras bisa jadi memicu kerontokan rambut. Biasanya sih karena patah ya. Kalau Mm-mm. dengan produk itu jarang kalau kerontokannya itu dari akar. Mm-mm. Iya dok. Dok, nyinggung soal rambut patah dok. Rambut patah sama Yes. rambut rontok tuh beda ya dok ya? Atau sama? Nah, kayak gini. Biasanya kita nyebutnya itu hair fall sama hair loss. Ya, Mm-mm. soalnya kalau rontok kerontokan itu kan kondisi di mana rambut itu eh, terlepas dari kepala secara tidak semestinya gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau paling gampang kita ngebedainnya itu kayak gini. Kalau rambutnya itu lepas saat kita keramas, saat kita sisir, atau biasanya kita keringkan dengan handuk, itu kita sebutnya hair fall. Nah, hair fall itu bisa jadi dari akar, bisa juga karena patah. Itu. Mm-mm. Nah, jadi patah itu salah satu bentuk dari kerontokan.
gitu. Mm-mm. Nah, jika rambutnya itu lepas saat kita baru bangun tidur, jadi gampangnya itu kita lihat di bantal, itu kita nyebutnya hair loss, Mm-mm. begitu. Paling sering dia di akar, gitu. Jarang sekali karena patah. Iya. Penyebab rambut patah sama rambut rontok ini sama ya dok ya? Sama. Mm-mm. Iya. Nah itu kalau kita sudah menemukan dok rambut kita ini patah atau rontok lah dok ya. Kalau kita sudah tahu rambut kita ini rontok, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari dok? Nah, untuk menghindarinya tentu saja dengan menghindari si penyebab dari rambut rontok itu tadi. Misalnya aktivitas yang intensif, aktivitas fisik yang intensif. Nah, itu kan bisa memicu stres. Nah, stresnya itu tadi yang bisa memicu kerontokan. Lalu untuk hormonal, nah biasanya itu agak susah kita untuk menghindarinya karena itu kan udah dari badan ya. Yang paling gampang adalah mengurangi paparan dari penyebab si rambut itu rontok, misal mengurangi frekuensi untuk catok rambut, mewarnai rambut gitu, menggunakan produk-produk rambut yang memang berbahan dasar keras gitu. Lalu untuk mencegahnya juga kita bisa melakukan perawatan rambut. Mencegah itu artinya kan belum terjadi. Biasanya kita melakukan perawatan rambut bisa dengan hair mask, hair cream bath gitu, tergantung dengan permasalahannya. Jika sudah ada rontok, kita butuh penanganan. Nah, penanganannya itu beda lagi. Kalau di Lamia estetik, kita punya treatment advance, itu dikerjakan dengan dokter, dengan saya, itu ada hair growth therapy, lalu ada PRP for hair. Dua-duanya itu dengan dermapen. Lalu ada satu lagi namanya PRP subcision. Nah, itu dengan inject gitu. 3 treatment itu termasuk yang favorit di Lamia estetik karena untuk hasilnya cenderung cepat. Gitu. Iya. Nah kalau itu kan tiga-tiganya favorit ya dok ya. Yes. Si 3 treatment ini. Yang paling banyak dicari sama customer itu yang mana dok dari 3 treatment ini? Oke, jadi untuk testimoni pasien, review dari pasien-pasien yang udah coba, yang paling cepat hasilnya itu PRP subcision. Nah, itu juga yang jadi best seller. Biasanya pasien yang PRP subcision itu dengan 3 kali kunjungan, 3 kali sesi aja udah oke. Gitu. Iya. Nah, boleh dijelasin nggak dok? Ini kan treatment yang favorit ya dok ya di Lamier ya untuk mengatasi si rambut rontok. Boleh dijelasin nggak dok itu si PRP subcision ini dia perawatan yang seperti apa gitu dok? Bagaimana proses perawatannya? Nah, mungkin dari prosedur ya. Pertama itu pasien kita ambil darahnya. Kita ambil darah karena PRP itu kan platelet rich plasma terdapat dalam darah si pasien. Jadi nurse itu akan mengambil darah pasien, lalu akan dimasukkan ke alat namanya itu centrifuge untuk dipisahkan hemoglobinnya dengan si plasma. Jadi yang kita ambil itu hanya plasmanya aja, bukan yang merah-merahnya. Gitu. Warnanya biasanya itu bening cenderung kekuningan. Nah, platelet rich plasma itulah yang akan kita suntikan ke kulit kepala. Nah, sebelumnya itu kita anestesi dulu kulit kepalanya gitu. Jadi kan biasanya pasien, waduh mau disuntik nih, sakit nih gitu kan. Nah, jangan khawatir karena kita akan melakukan anestesi topikal terlebih dahulu gitu. Jadi pakai anestesinya pun anestesi krim. Tuh. Jadi pada saat proses pasien akan tetap merasa nyaman dan lebih santai juga. Gitu. Ya. Nah, butuh berapa kali PRP nih dok baru hasilnya nih kelihatan dok? Apa sekali saja sudah kelihatan?
Yes, dalam satu kali tindakan aja sudah terlihat signifikan. Itu kenapa dia jadi best of the best dari 3 treatment tadi, karena treatment tadi itu yang progresnya itu lebih cepat. Biasanya 2 minggu aja pasien itu sudah merasakan manfaatnya, manfaat yang terlihat ya. Itu anak-anak rambut itu jadi lebih banyak, bulu-bulu halus di rambut itu lebih banyak, lalu lebih tebal. Nggak hanya rambut-rambut baru, tapi juga rambut yang lama gitu. Jadi dia lebih kuat, lalu kerontokannya pun jauh banget berkurangnya gitu. Jadi rambutnya juga lebih tebal, lebih banyak, lalu lebih kuat. Nah, selain memberikan treatment ini dok ya, dokter memberikan mungkin kayak shampoo khusus gitu ke pasien ini untuk menjaga rambutnya? Nah, kalau untuk shampoo khusus kita belum ada produknya. Cuma untuk tips itu bisa memakai shampoo yang memang mengandung keratin, itu bisa. Atau yang memang dia moisture melembabkan, itu juga bisa. Jika kerontokan dibarengi dengan ketombe, itu berarti butuh anti dandruff, anti ketombenya. Gitu. Iya. Nah dok, selama dia masih melakukan treatment ini dok, ada nggak yang nggak boleh dilakukan sama dia nih dok? Yes. After treatment ya, pasien akan disarankan itu tidak boleh kena air dulu selama 6 jam ke depan. Karena itu kan luka ya, walaupun itu dengan jarumnya juga, jarumnya itu kecil sekali, kita menggunakan meso needle itu kecil sekali, pendek, tapi kan tetap itu luka. Jadi memang kita jaga dulu biar jangan ada masalah setelah itu. Jadi memang tidak boleh kena air dulu 6 jam, lalu selama 2 hari ke depan, 2-3 hari ke depan, hindari produk perawatan rambut, termasuk shampoo. Shampoo juga tidak bisa dipakai 2-3 hari setelah treatment. Iya. Nah, dok, nyinggung soal shampoo nih dok ya. Itu kita baiknya tuh shampooan itu tuh benernya itu dalam seminggu tuh berapa kali itu dok? Nah, sebenarnya untuk frekuensi shampoo itu tidak disarankan untuk terlalu sering karena dikhawatirkan akan mengurangi, dia mengganggu produksi dari minyak rambut. Jadi kita ini punya barrier alami, itu bentuknya memang minyak di kepala itu memang dirancang dari sananya untuk menjaga kulit kepala. Tapi tidak semuanya butuh, tidak semuanya bisa mengikuti gitu. Pasien-pasien yang produksi minyak kepalanya itu memang lebih banyak, bisa kok, boleh, nggak masalah, sehari sekali juga nggak masalah gitu, dengan syarat memang kalau tidak keramas malah akan menimbulkan masalah lain gitu. Jadi nggak masalah, sebenarnya tergantung, tapi kalau misalnya kayaknya kalau minyak kepalanya itu nggak banyak banget kok, bisa kok 2 hari sekali juga boleh gitu. Tapi kalau yang untuk kulit kepalanya, untuk minyak sebum di kepalanya itu banyak, termasuk saya, itu sehari sekali deh gitu. Soalnya kalau enggak lepek banget. Lalu kalau minyak berlebih, kita juga aktivitas, kena debu, nanti malah jadi ketombe begitu. Jadi tergantung keadaan kulit kepalanya. Iya, itu kayak rambut saya itu dok, persis rambut saya itu sama dokter. Sama kita. Kalau nggak keramas malah lepek, malah ketombean, malah apek dok. Ya benar, jadi itu nggak semuanya berhasil. Jadi kayak nggak boleh loh sering-sering gitu. Tapi gimana kalau kita nggak keramas malah jadi ketombe, malah lebih nggak enak lagi gitu. Iya dok. Nah dok, tadi kan nyinggung soal sampo tadi dok, kita kan harus pakai sampo yang cocok ya dok ya sama kita ya.
Yes. Itu tapi kan susah ya dok ya milih produk shampoo itu kan banyak banget ya dok. Ya, jadi memang salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mencoba produk shampoo tersebut. Gitu. Mm-mm. Jadi memang dari review atau memang kita lihat kan di belakang kan ada bagian ya ingredients gitu. Kita Mm-mm. bisa uh, lihat keperluannya apa atau adakah kita alergi dengan bahan-bahan tersebut. Jadi memang kita perlu teliti sebelum membelinya. Tapi biasanya sih kalau produk-produk over the counter seperti itu udah spesifik kok, udah dikasih tahu. Oh ini untuk hair fall, oh ini untuk ketombe, oh ini untuk perawatan rambut berwarna gitu, seperti itu. Jadi lebih Iya. simpel. Disesuaikan saja dengan problemnya. Iya. Eh, oh ya dok, tadi kan kalau PRP kita tadi sudah berhasil ya dok ya, rambut sudah kencang Yes. lagi, itu kita perlu di maintenance nggak itu dok? Nah, jadi untuk treatment itu sebulan paling banyak kan hanya bisa sekali ya, karena itu Mm-mm. pemulangan kan 3 minggu per 3 minggu. Nah, untuk maintenance boleh, tapi kalau sudah tercapai target yang diinginkan, mau berhenti pun no problem, nggak masalah, Mm-mm. nggak akan balik. Jadi kayak apa rambut-rambut yang sudah tumbuh akan rontok lagi itu enggak. Jadi dia enggak ada fase di mana balik lagi gitu enggak. Tapi sebaiknya sih kita maintenance. Kenapa? Karena itu kan berpengaruh juga dengan umur ya, dengan usia, dengan pekerjaan, risiko pekerjaan, polutan gitu. Treatment kan paling banyak sebulan hanya sekali, tapi kan polutan itu kan kita dapatnya setiap hari gitu. Iya. Dok, ada yang mau aku tanya dok, itu ada yang bilang dok, kalau kita rambutnya udah terlanjur rontok, nggak boleh creambath, harusnya hair Yes, mask aja, itu bener nggak Pak? benar. Yes, itu Heeh. benar sekali. Kenapa? Karena pada creambath itu ada gerakan-gerakan yang malah akan memicu eh, lepasnya rambut dari kulit kepala gitu. Jadi Mm-mm. memang disarankan untuk hair mask aja. Untuk hair mask pun di Lamier Estetik juga ada gitu. Jadi disesuaikan aja. Mau konsul ke dokter dulu boleh, mau Mm-mm. enggak konsul juga nggak masalah. Itu untuk masalah creambath atau hair mask. Tapi Mm-mm. kalau untuk advance hair therapy seperti yang tadi PRP, hair growth therapy itu wajib konsul dokter dulu. Iya. Hair mask itu bagusnya sebulan berapa kali dok? Apa itu cukup sekali aja? Kenapa? Hair mask itu bagusnya itu sebulan berapa kali dok? Nah, sebenarnya itu tergantung lagi dengan aktivitas. Mm-mm. Kalau pasiennya itu, misal profesinya sebagai model, dia harus sasak setiap hari, dia harus diwarnain setiap hari rambutnya. Bisa kok seminggu sekali, no problem, nggak masalah. Tapi kalau misalnya seperti saya yang jarang, yang tidak diwarnai, jarang menggunakan eh, catokan gitu atau sasak dan lain-lain itu mau 3 minggu sekali atau sebulan sekali pun no problem, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Mm-mm. Iya. Nah, terakhir ini dok, kalau rambut kita udah Yes. Pak PRP nih dok ya, udah kencang, rambutnya sudah bagus gitu. Itu untuk mencegah dok supaya rambut ini tidak rontok lagi, harus gimana dok? Nah, untuk mencegahnya nih sudah bagus, lalu untuk merawatnya kita butuh pemenuhan vitamin dari yang kita bantu dari dalam dulu ya. Artinya Mm-mm. kita harus cukup protein dan zat besi. Lalu misal itu karena KB, kita bisa memilih KB yang memang non hormonal, contohnya IUD atau spiral itu. Lalu misalnya stres berarti butuh manajemen stres, bisa shopping, bisa ke Mm-mm. salon gitu kan. Heeh. Gitu. Lalu kalau misalnya memang karena ada kerontokannya karena penyakit tertentu ya, kita butuh penanganan dari penyakitnya itu sendiri. Karena kalau penyakitnya sembuh, otomatis keluhan kerontokannya juga sembuh. Begitu. Mm-mm. Iya.
Dan jangan lupa pakai shampoo yang cocok ya dok ya. Yes, benar. Itu untuk maintenance karena Heeh. ya setiap hari kan kita kena polusi, itu salah satu pertolongan untuk rambut kita. Mm-mm. Iya. Oke dokter Susan, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Oke, jadi selain kulit, kecantikan estetik itu juga termasuk rambut, karena rambut itu kan mahkota dari manusia, kita sebagai manusia. Enggak harus perempuan aja yang merawat rambut, laki-laki pun juga wajib untuk merawat rambut. Mm-mm. Untuk perawatan rambut yang tepat, silakan konsultasi dengan saya, Dr. Ratu Suzan Oswari di klinik Lamia Estetik. Hmm, iya. Oke dokter Susan, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya. Terima kasih. Iya, mau ada pasien lagi dok ya? Kenapa? Mau ada pasien lagi ya? Iya, sudah ada yang menunggu. Oh, sudah ada. Baik dokter Oke, Susan, sampai ketemu lagi ya dok ya. bye-bye. Bye dok. Ya. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dokter Susan. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.